seneng, kita pelihara, kita kembang biakan, loh kok ternyata laku dijual. Nah, mulai dari situ kepikiran, saya pikir ini berarti ada sesuatu yang besar di sini. Untuk memulai usaha Gabi itu jangan pernah ngomong nggak punya modal, karena kita bisa memanfaatkan apapun gitu. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Soleh. Kali ini saya mengenalkan usaha saya yang bergerak di bidang perikanan. Nah, saya usahanya adalah ikan hias, terutama ikan hiasnya apa? Ikan gapi. Nah, usaha kami ini kami beri nama Swasti Farm. Nah, lokasi Swasti Farm ini ada di Jalan Mangga nomor 87, Kujon Sari, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Karena hobilah, kemudian seneng, kita pelihara, kita kembang biakan, loh kok ternyata laku dijual. Nah, mulai dari situ kepikiran untuk mengembangkan ini menjadi sebuah bisnis. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini Swasti Farm ini menjadi salah satu industri ikan hias yang cukup ya sudah dikenal lah di Indonesia, terutama di ikan gapi. Saya melihat prospeknya besar itu lantaran gini. Gapi itu secara organisasinya, secara komunitasnya dan lain-lain, saya melihat ini ada komunitas daerah, misal di komunitas di Jogja gitu. Kemudian ada komunitas nasionalnya, bahkan ada komunitas dunianya, ada World Gapi Association-nya, WGA. Saya pikir ini berarti ada sesuatu yang besar di sini. Ya awalnya sih karena seneng ya, jadi nggak ada pikiran mau tak bisniskan, mau tak jadiin sebesar ini, nggak. 2013 itu cuma seneng-seneng aja, saya punya ya uang 150 tak belikan, nyoba-nyoba kayak gitu. Ternyata dari situ beranak pinak, kemudian mulailah saya berpikir untuk mengembangkan ke jenis-jenis lain dan mulai berpikir untuk menjual ikan-ikan gapi yang saya ternakkan hanya di belakang rumah, kemudian kita kembangkan sampai saat ini menjadi Swasti Farm yang sebesar ini. Kita lihat ikan gapi itu secara tampak, ekornya, badannya itu adalah ikan yang kecil, punya warna macam-macam, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hitam gitu. Kemudian ciri khas yang sering yang orang melihat ikan gapi seneng itu biasanya karena lihat ekornya. Jadi bentuk ekornya itu sangat cantik. Nah, ikan gapi ini kalau bahasa ilmiahnya namanya Poecilia reticulata. Sebenarnya usaha gapi itu paling gampang. Kita bisa memanfaatkan semua barang yang ada di rumah, yang penting bisa untuk nampung air tidak bocor. Nanti kalau di sini bahkan menggunakan galon-galon bekas kayak gitu, yang penting bisa nampung air. Itu modal utamanya adalah menggunakan barang apapun yang bisa menampung air. Yang kedua, setelah punya wadahnya, kita butuh indukannya. Saran saya sih ke breeder, jangan ke toko akuarium, karena toko akuarium nggak bisa ngasih jaminan kalau gapi ini kualitasnya bagus atau kualitas genetiknya bagus gitu, nggak bisa kasih jaminan. Kalau ke breeder masih mending bisa ngasih jaminan. Untuk memulai usaha gapi itu jangan pernah ngomong nggak punya modal, karena kita bisa memanfaatkan apapun gitu. Jadi gapi itu kalau mau memulai usaha yang penting punya semangat aja. Apalagi udah punya hobi, seneng dulu gitu, itu bakalan bagus banget. Kalau ngomongin budidayanya gapi ini ya selain tadi live bearer, yang kedua produktivitas gapi itu cukup tinggi. Karena satu induk gapi betina itu bisa beranak ya. Tadi kan live bearer itu mengerami perut tapi udah keluar dalam bentuk ikan. Nah ini rata-rata orang-orang gapi juga bilangnya sih beranak kayak gitu, brojol gitu kan. Nah itu keluar anakan standar rata-rata antara 50 sampai 120. Dia tiap
kali beranak. Dan periode beranaknya itu 21 hari. Jadi setelah 21 hari dia beranak lagi. 21 hari beranak lagi. Makanya ikan gapi ini sangat cepat sekali untuk dikembangbiakan. Gapi itu bisa dibilang pemijahannya tinggal dicampur aja. Jadi tidak ada cara khusus. Misal jantan betina dikawinkan, ya udah dimasukkan aja ke tank, itu dia kawin sendiri. Nanti yang perlu bantuan kita itu ketika dia mau beranak tadi, si induk betina harus diangkat. Kenapa kok harus diangkat? Karena kalau nanti dia beranak di situ, anaknya dimakan sama si induknya. Bisa si induknya, bisa temennya, bisa bapaknya kan. Makanya harus diangkat. Nah itu butuh bantuan manusia. Nah ketika diangkat, baiknya sih dimasukkan ke dalam breeding box namanya. Breeding box itu adalah tempat ketika dia mau ya melahirkan gitu. Gapi ini produksinya itu bisa sampai usia di atas 1 tahun. Tetapi golden periodnya atau masa keemasannya produksi itu di usia 6 sampai 8 bulan. Biasanya memang setelah 8 bulan itu sudah kita tidak pakai lagi karena sudah tidak produktif. Gapi itu makanannya itu ada 2 makanan gapi. Yang pertama itu makanan alami atau pakan hidup. Yang kedua pakan buatan atau produksi pabrik. Nah makanan hidup ini ada beberapa makanan hidup yang bisa digunakan untuk ikan gapi. Bisa artemia, kutu air, cacing sutra, dapnia magna, jentik nyamuk, itu bisa digunakan. Kalau makanan pabrik jelas pelet ya. Kalau mortalitas gapi itu cenderung lebih bagus banget, maksudnya dia matinya itu jarang banget kecuali kena penyakit. Kita itu sering dapat 100% hidup semua sampai gede. Memang untuk gapi ini penanganan penyakitnya yang pertama itu memang harus dihindarkan dari penyakit jamur. Untuk virus sampai saat ini gapi ini belum ada laporan bahwa gapi ini kena virus apa gitu, belum ada laporan. Untuk merawat ikan gapi itu yang diperhatikan itu kalau saya yang paling penting adalah airnya. Tetapi nanti turunannya banyak. Airnya harus kualitasnya bagus. Menjaga air kualitas bagus harus apa? Bisa dengan filter, dengan aerator, tanaman air, pakan yang bagus, dan banyak lagi. Jadi kuncinya adalah air yang bagus untuk memeliharakan gapi ini. Tetapi untuk menjadi air yang bagus ini kita perlu banyak hal, ya, banyak hal, pakannya dan lain-lainnya. Itu yang effort memang di gapi itu adalah menjaga kualitas air. Kalau kualitas airnya terjaga, kualitas airnya bagus, dipastikan ikan gapinya sehat dan bagus. Penentuan harga itu tidak ada standarisasi, makanya breeder itu masing-masing akan menghargai ikan gapi ini sesuai dengan seleranya sebenarnya. Nah, tetapi ada hal yang sebagai dasar kenapa dia mahal, kenapa dia murah. Itu biasanya tentang kelangkaan. Yang kedua juga bisa diambil dari kesulitan memelihara. Contoh, jenis-jenis albino itu lebih sulit memelihara daripada jenis yang non-albino. Nah, biasanya albino ini secara harga lebih mahal daripada yang non-albino. Seperti itu. Tantangan merawat ikan gapi itu, kalau saya ya, adalah bagaimana kita merawat air. Itu tantangan terberat sebenarnya. Nah, kalau ngomongin penjualan ikan gapi, karena ikan gapi ini bukan komoditi yang dicari orang harus punya, itu kan enggak. Karena gapi ini adalah hobi, jadi kita juga harus kreatif dalam melakukan penawaran atau pemasaran. Bagaimana caranya? Kita bisa memanfaatkan sosial media yang ada. Disinilah kesulitannya, karena biasanya breeder itu sudah males duluan kalau udah pegang HP, udah nggak kerjaan yang lainnya tidak selesai kayak gitu biasanya. Jadi memang tantangan terbesarnya untuk budidaya gapi itu adalah pemasarannya. Nah, di sini breeder gapi atau yang mau memulai ikan gapi, saya sarankan begitu kamu memulai ikan gapi, mulai juga melakukan pemasaran. Kerugian dalam arti misal finansial, saya pikir belum pernah secara rugi finansial. Tapi contoh ini yang dialami, ya namanya usaha ya. Contoh ketika
kita pelihara ikan mati. Nah, biasanya kayak gitu sih. Pengiriman, ada trouble di pengiriman. Kemudian kita harus garansi. Kemudian kematian saat pengiriman. Hal-hal yang demikian itu ya beberapa kali kita sering nemui. Tapi ini karena kita sudah siapkan semua, nggak ada masalah. Karena kita sudah mempersiapkan untuk pengiriman itu, kita garansi sampai tujuan itu dalam kondisi hidup. Kalau mati, kita kasih garansi. Paling besar itu kematian. Kita pernah mati itu bisa dibilang 70% dari populasi itu mati. Gara-gara salah pakan. Nah itu kerugian kalau dirupiahkan ya akan sangat besar sekali, karena itu ketika itu kita sudah mengkoleksi ikan-ikan gapi dari berbagai tempat, sudah kita koleksi 70% mati, kan otomatis kita harus ngulang lagi. Nah itu yang memang cukup berat ketika itu, tapi itu sudah cukup lama. Kemudian kalau sekarang kita sudah tahu triknya, kita pernah mengalami hal serupa, jadi sudah tidak terulang lagi gitu. Iya kan ada 30 juta? Lebih dari 30 juta? Lebih. Terus kok bisa survive lagi gimana Mas? Kembali ke saya itu hobi. Kalau itu misalnya ditinggal pun akan sayang sekali, nih akuarium semua kosong, itu juga sedih juga pasti saya. Jadi ada kepuasan batin yang ini tidak ternilai harganya lah kalau ngomongin hobi, ngomongin kepuasan gitu. Suka dan duka berwirausaha di gapi ya. Sukanya sih cuan pastilah ya, ini nggak bisa dipungkiri. Kalau dukanya memang, kalau saya dengan ikan gapinya nggak ada masalah, karena diawali dari hobi. Dukanya itu biasanya memang manpower biasanya. Alhamdulillahnya ini kalau di Swasti Farm ini kita memang karena pengalaman sudah sekian tahun, kita sudah punya formulasi yang cukup bagus untuk mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan, entah itu manpower, entah itu permasalahan produksi, entah itu permasalahan marketing, itu sudah kita punya formulasi-formulasi sehingga kita bisa survive lah sampai saat ini. Buat para pemula yang mau memulai usaha ikan gapi ini, saya sarankan sih, jangan hanya lihat cuannya aja, tapi kamu juga lihat resiko, lihat kondisi, ya, juga pokoknya harus beradaptasi dengan kondisi sekarang. Contoh, rame TikTok, masuk ke TikTok. Rame Facebook, masuk ke Facebook. Rame Instagram, masuk Instagram. Harus gerak cepat, jangan terlalu baperan juga ya. Karena di gapi ini ya ada beberapa orang, beberapa konsumen itu juga mulutnya cukup tajam, jadi nggak usah baperan. Kalau kamu mau terjun di dunia gapi ini, persiapkan matang-matang, nggak hanya persiapan fisik tapi juga mental. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Oke? Mantap!